Jalan-jalan ke Tugu Pahlawan, hendak mendengar kisah Supratman. Selamat malam saya ucapkan untuk para pemirsa sekalian. Halo, selamat malam Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah atau dimanapun kalian berada. Senang banget hari ini saya diberi kesempatan untuk memandu acara ini. Dan acara ini dipersembahkan oleh VSN dan MCI dengan tujuan untuk menginspirasi Bapak Ibu semua supaya mencapai kehidupan yang jauh lebih baik. Perkenalkan, nama saya Amelia Wijoyo. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, penuh sukacita, dan tetap bersemangat. Sebelum mulai, saya mau lihat dulu nih, mau intip-intip. Kira-kira sudah berapa banyak ya yang hadir di sini? Bentar. Bapak Ibu untuk mendukung acara ini, silahkan like sebanyak-banyaknya, kasih love yang banyak, kemudian komen, dan bagikan link acara ini kepada teman-teman, saudara-saudara, tetangga-tetangga, supaya mereka juga bisa mendapatkan manfaat dari acara ini. Ya, bentar jaringan yang di sini kok nggak muncul. Apa kabar semuanya? Nah, sinyal yang di handphone saya tidak muncul. Baiklah, karena saya rasa antusiasme dari para penonton ini sudah banyak dan sudah penasaran ingin mendengar kisah dari para narasumber kita. Kita mulai acara malam ini dan inilah VSN Talk Show. Malam ini saya hadirkan dua orang narasumber yang kisahnya sangat luar biasa, sangat menginspirasi. Pembicara yang pertama, narasumber pertama adalah seorang ibu rumah tangga yang beberapa tahun yang lalu beliau mengalami sebuah kecelakaan. Dan ini bukan kecelakaan biasa ya, karena akibat dari kecelakaan ini dia mengalami pelemahan otot di kaki sehingga dia tidak bisa berjalan seperti sebelumnya. Tapi sekarang dia sudah mulai bisa berjalan kembali. Nah, kira-kira apa ya yang dilakukan si ibu ini untuk bisa berjalan kembali? Kita panggilkan Ibu cantik dari Surabaya. Ibu Santi, apa kabar? Baik Bu Amel, selamat malam Bu Amel. Selamat malam juga teman-teman yang ada di seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Sehat-sehat ya Bu? Amin Bu Amel. Amin. Ya Bu, sebelum mulai sebenarnya saya penasaran banget nih pengen tahu kisahnya Bu Santi. Tapi ada satu narasumber lagi nih di sebelah sana yang mau saya perkenalkan dulu kepada para pemirsa. Nanti saya kembali lagi ya ke Bu Santi. Oke. Ya, siap Bu Amel. Pembicara atau narasumber kedua itu adalah seorang ibu cantik juga dan dia adalah seorang pebisnis. Sebelumnya dia punya usaha toko tas dan parfum yang kemudian dia ditutup. Dan akhirnya dia bisa sukses menjalankan bisnis yang lain dan bisa menyebut impiannya dalam waktu yang relatif cepat. Kira-kira apa nih tips dan triknya? Tapi tunggu sebentar pemirsa. Ternyata si ibu ini adalah kembaran saya. Tapi kembar namanya doang. Kalau saya Amelia Wijoyo, beliau adalah Amelia Wibawa. Mari kita panggilkan. Halo Ibu Amel. Bu Amel, belum di-unmute. Maaf. Halo Bu Amel, apa kabar? Halo, apa kabar? Tuh kan sama-sama Amel ya. Iya. Tapi walaupun namanya sama, penampakannya berbeda kok ya. Oke, Bu Amel. Ya. Nanti kita akan berbicara, kita akan kupas tuntas, kita akan kulitin Bu Amel di sesi kedua ya. Sekarang Baik, Bu Bu. Amel saya simpan dulu, saya kunci dulu di kamar. Siap. Saya kembali ke Bu Santi. Ya Bu Amel. Ya, Bu Santi, halo, apa kabar? Kabar baik Bu Amel, luar biasa. Sudah siap ya Bu Santi?
Siap Bu Amel. Untuk berbagi kisah yang pastinya sangat luar biasa dan pastinya sangat dinanti-nantikan. Nah, Bu Amin. Santi, boleh ceritakan nggak tentang latar belakang Bu Santi? Ya, perkenalkan nama saya Ibu Santi. Saya ibu rumah tangga. Umur saya 46 tahun. Saya dari Surabaya. Saya mempunyai 4 orang anak, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Saya juga boleh diceritakan aktivitas Bu Santi? ya, aktivitas saya sehari-hari adalah antar jemput anak sekolah Bu Amel, juga jualan baju atau roti atau apa yang bisa saya jual itu saya saya jual Bu Amel untuk menambah perekonomian keluarga saya begitu Bu Amel. Jadi aktivitas saya itu padat dari pagi hingga sore ya. Padat sekali karena saya tidak pakai pembantu. Jadi semuanya itu saya kerjakan sendiri Bu Amel. Semuanya itu. Super banget ya Bu. Iya. Tapi sekarang saya tidak bisa apa-apa Bu Amel. Saya mengalami suatu musibah yang sangat besar di dalam kehidupan saya, yang mana saya sekarang tidak bisa melakukan aktivitas yang mana saya lakukan selama saya menikah, Bu Amel. Gitu, kenapa Bu Santi, bisa diceritakan? Saya ceritakan Bu Amel, pada tahun 2012, tepatnya tanggal 15 Juni, saya mengalami kecelakaan Bu Amel. Saya ditabrak truk. Waktu itu posisinya saya mau jemput anak saya sekolah. Anak saya yang pertama di daerah Kalijudan. Waktu itu ada Bapak Sapam yang menyuruh saya untuk berhenti. Dan waktu berhenti itu saya dengar suara Tuhan Bu Amel. Belakangmu ada truk. Saya bilang, kenapa Tuhan? Saya bilang gitu. Tuhan bilang, kamu belok, katanya gitu. Karena saya lagi mengejar cari uang buat biaya anak saya sekolah untuk masuk SD SMP. Saya nggak mendengarkan omongan Tuhan tadi Bu Amel. Tapi saya pas waktu berhenti saya teringat bahwasanya Tuhan sudah menegur saya. Dan saya bilang, masa nabrak saya seperti itu. Waktu itu saya lihat spion. Dan benar-benar itu terjadi Bu Amel. Saya ditabrak dari belakang sama truk tadi itu. Jadi saya diseret agak jauh sekali. Saya di waktu sebelum diseret itu saya teriak sama Tuhan. Tuhan, saya tidak mau mati. Saya mau hidup, saya mau panjang umur, saya mau jaga anak saya. Karena waktu saya dibawa truk, saya ingat wajah anak saya yang mau saya jemput. Terus benar-benar saya diseret, dan waktu saya diseret itu ada seorang bapak yang teriak, stop, di bawah ada orang, di bawah ada orang. Itu Bu Amel. Lalu saya diangkat sama bapak-bapak tadi itu, ditaruh di meja. Ternyata Bapak Sapam tadi yang menyuruh saya berhenti itu tadi itu kakinya patah kena sepeda motor saya. Dan waktu saya diangkat itu kaki saya sudah lemah Bu Amel. Tidak ada ikatan sama saya. Sepertinya waktu itu saya hancur banget. Pokoknya saya nggak bisa mikir. Cuma saya teriak, kaki saya seperti itu. Karena mereka bapak-bapak tadi tuh heran karena saya tidak ada darah sama sekali di dalam sekujur tubuh saya. Cuman saya merasakan kaki saya sudah lemas dan juga tangan saya putus seperti itu Bu Amel. Dan waktu itu penanganan pertama saya harus dibawa ke rumah sakit haji. Di sana saya difoto di MRI. Saya bilang sama dokternya, dokter saya hancur. Saya bilang gitu Bu Amel. Dokternya bilang, Bu, Ibu nggak hancur katanya gitu. Tapi saya bilang saya hancur seperti itu. Nah ini Bu Amel fotonya waktu saya terjadi kecelakaan itu.
Wah, Terus iya, terus apa namanya? Pertolongan pertama Bu Amel, saya dibantu sama bos suami karena alatnya nggak lengkap tadi. Saya harus ditaruh rumah sakit mana yang lengkap alatnya itu Bu Amel. Saya ditaruh di rumah sakit Siloam. Disitulah penanganan pertama dan kejadiannya itu hari Jumat. Jadi hari Sabtu jam 1 siang saya dioperasi Bu Amel. Saya dioperasi selama 17 jam Bu Amel. benar-benar operasi besar ya, Bu ya. Iya Bu Amel. Dan waktu saya dioperasi, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku serahkan hidup matiku ke dalam tangan-Mu. Disitulah saya juga terjadi kritis, Bu Amel. Saya benar-benar kritis, banyak yang mendoakan saya sampai akhirnya operasi berjalan lancar seperti itu, Bu Amel. Itu tadi Bu Santi di awal kan sempat cerita kalau bahkan untuk semua Bu Santi kerjakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Operasi sebesar ini otomatis butuh biaya yang besar, Bu. Terus dari mana Bu dananya? Ya, Bu Amel. Waktu saya posisi masih di ICU, muka saya yang bengkak itu, saya difoto sama teman saya dan disitulah dicarikan donatur melalui prokes Bu Amel, yang mana saya tidak kenal mereka, tapi mereka tergerak untuk memberkati saya. Yang habis operasi biayanya itu hampir kurang 200 juta Bu Amel, seperti itu. Dan itu semua terlunaskan. Dan ada cerita lagi Bu Amel, kenapa saya mengalami seperti ini. Ya. Karena itu dari omongan saya ketika saya banyak masalah, saya nggak bisa menyekolahkan anak saya, kontrakan habis, terus saya punya utang, anak saya bertengkar, jadi saya waktu itu dalam seminggu saya bilang saya mau mati seperti itu, Pak Amel. Dan waktu terjadi itu saya minta hidup buat anak saya seperti itu, Amel. Jadi kita walaupun apapun masalahnya jangan sampai kita berkata-kata yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, karena mulutmu adalah harimau. Seperti itulah Bu Amel. Waktu operasi itu apakah dokter menyebutkan efek resiko kalau dioperasi nggak, Bu? Iya Bu Amel, saya ceritakan kembali Bu Amel. Waktu itu dokter, waktu suami saya harus tanda tangan untuk pasca operasi, dokternya bilang, Pak, kalau ini operasi besar, kalau mempengaruhi, kalau tidak buta, itu akan terjadi kelumpuhan pada istri Bapak. Karena operasi ini kenapa besar? Karena tulang belakang saya tuh satu ruas hancur Bu Amel. Jadi di atasnya tulang ekor Bu Amel. Jadi itu yang mempengaruhi saraf-saraf kaki saya yang lemas seperti ini sampai sekarang Bu Amel. Waktu itu Bu Amel. Mereka kok bukan kita kok. Iya, kamu keren. Maaf Bu Santi, tadi tiba-tiba sinyal di sini agak hilang. Ya Bu, maaf tadi waktu itu dokter resiko operasi apa Bu? Bisa diulang? Ya, waktu itu Bu Amel, waktu suami saya harus tanda tangan ya untuk pasca operasi itu, dokternya bilang kalau saya akan terjadi
kasus yang besar, yaitu saya bisa lumpuh atau bisa buta seperti itu Bu Amel. Karena ini tulang belakang saya itu hancur satu ruas dan itu di atasnya tulang ekor. Itu yang mempengaruhi saraf-saraf Bu Amel. Jadi itu yang dibilang sama dokter, dan juga waktu itu pasca operasi tulang belakang saya itu dipasang 8 skrup titanium Bu Amel. Jadi sekitar 30 cm seperti itu. Wah, lumayan panjang ya Bu ya. Seperti ini ya Bu Seperti Amel. ini. Ya Bu Amel. Luar Seperti biasa itu rasanya pasti Bu. Nah, Iya. kemudian setelah operasi, kemudian pemulihannya seperti apa Bu? Mungkin aktivitasnya di rumah, prosesnya setelah pulang, mulai belajar apa yang harus digerakkan gitu Bu. Iya Bu Amel. Waktu itu saya mau pulang, saya 1 bulan di rumah sakit Bu Amel. Waktu mau pulang itu saya benar-benar yang seperti bayi yang harus belajar duduk. Itu seperti bayi dari nol Bu Amel. Kalau untuk duduk itu saya harus pakai alat itu seperti rangsel seperti itu. Kalau nggak pakai itu saya pasti jatuh, langsung lemas jatuh. Dan waktu pasangkan alatnya itu juga pun itu harus dengan 4-5 orang Bu Amel. Dan betul-betul itu sangat sakit sekali buat saya. Ketika saya belajar duduk Bu Amel, saya teriak sama Tuhan, Tuhan saya nggak kuat, saya bilang gitu. Mengapa harus terjadi gitu? Masih saya seperti itu. Tapi ketika saya diingatkan sama Tuhan, Tuhan bilang, bukankah kamu mau hidup untuk anakmu? Aku akan menyertaimu, aku tidak pernah meninggalkanmu. Itulah menjadi kekuatan. Jadi sakitnya saya ini tidak saya rasakan seperti itu Bu Amel. Jadi waktu di rumah, saya betul-betul yang tidak bisa apa-apa Bu Amel. Saya untuk duduk aja tidak bisa. Jadi untuk pekerjaan yang selama ini saya lakukan selama saya menikah di tahun 1999 itu saya ada berkat dari berkat dari saya donatur itu yang saya buat untuk membayar membantu Warnen begitu Bu Amel. Jadi semuanya itu dikerjakan Bantu oleh Warnen itu seperti apa ya Bu? Warnen itu jadi nggak tidur di rumah Bu Amel. Jadi pulang hari pulang. gitu ya? Iya betul Bu Amel. Iya. Seperti Terus? itu. Untuk aktivitas saya Bu Amel setelah dananya habis itu saya mikir Bu Amel bagaimana caranya untuk supaya saya bisa mengerjakan pekerjaan rumah yang selama ini saya lakukan seperti itu. Jadi kompor itu saya taruh di bawah lantai, terus saya cuci piring di lantai juga seperti itu Bu Amel. Jadi walaupun sakit waktu itu untuk duduk di lantai aja itu seperti pantat saya itu mantul karena belum ada reaksi seperti itu Bu Amel. Walaupun saya bisa duduk tanpa alat lagi itu sekitar 4 bulanan saya nggak usah pakai alat itu, tapi tetap saya pakai Bu Amel. Jadi karena saya melihat waktu itu semangat saya itu ketika saya melihat anak-anak saya makan dengan lahapnya yang apa yang saya masak, itu yang menjadi semangat saya Bu Amel. Karena selama ini kalau mbaknya masak itu kadang kosong seperti itu walaupun sakit nggak saya rasakan seperti itu. Itulah semangat saya dari anak Bu Amel. Tadi Ibu bilang kalau masak di lantai. Jadi pekerjaan semua dilakukan di lantai. Betul, Jadi Bu Amel. Bu Santi kalau berjalan misalnya dari kamar menuju ke dapur itu dengan cara apa Bu? Semua itu karena saya masih jalannya belum bisa sempurna Bu Amel. Jadi saya kerjakan itu dengan banyak merangkak, banyak mengesot itu yang saya kerjakan semampu saya kerjakan seperti itu. Jadi saya nggak merasakan tubuh saya buat keluarga saya seperti itu. Saya harus menyemangati diri saya dan puji Tuhannya Tuhan Yesus yang selalu setiap hari memberikan kekuatan saya seperti itu. Bu Amel. Itu aktivitas saya yang saya kerjakan
sehari-hari saya di rumah, Bu Amel. Seperti itu, Bu Amel. Saya membayang Bu Santi ini sampai bergetar. Bu Santi, kalau alat bantu ada nggak, Bu? Jadi kalau misalnya berjalan kan tadi nggak bisa, pakainya merangkak atau ngesot. Tapi kalau misalnya sampai perlu keluar rumah, itu ada alat bantunya atau enggak, Bu? Iya, pertama kali itu ada alat yaitu kursi roda, Bu Amel, yang untuk buat saya jalan-jalan. Tapi kalau untuk jalan pakai kaki itu setelah kurang lebih 1 tahun, saya mendapatkan berkat dari seorang ibu hamba Tuhan. Saya diberikan sepatu, Bu Amel. Itulah yang buat saya bisa jalan. Tapi ketika saya pakai sepatu itu, saya harus ada orang, 2 orang atau 1 orang di sebelah saya, Bu Amel, untuk menuntun saya. Ada sepatunya enggak, Bu? Bisa Ada, Bu Amel. Oh, seperti apa, Bu? Pengen lihat sepatunya. Iya, siap, Bu Amel. Seperti ini, Bu Amel. Oh, ini sepatu khususnya yang untuk bantu jalan ya, Bu ya? Betul. Ini yang untuk menguatkan betis saya, Bu Amel, supaya kuat, Bu Amel. Seperti itu, Bu Amel. Jadi itu apa aja tuh, Bu? Yang ini fiber, ini seperti biasa aja, Bu Amel. Jadi itu untuk apa? Menyangga betisnya Bu Santi ya? Betul, Bu Amel. Seperti itu, Bu Amel. Jadi aktivitas sehari-hari ya jalannya kalau enggak melantai tadi, maaf, terus ngesot, terus pakai ini sepatu ini, itu pun harus tadi Bu Santi bilang harus dibantu orang-orang juga ya di sekitar Bu Santi. Iya, betul, Bu Amel. Jadi Saya nggak bisa lepas dari orang di sekitarnya Bu Santi dong ya, Bu? Betul, Bu Amel. Saya harus perlu bantuan orang, Bu Amel. Nah, dengar-dengar ini sekarang Bu Santi sudah bisa jalan ya, Bu ya? Ya, amin, amin, amin. Itu gimana, Bu? Kok yang sebelumnya seperti itu sekarang akhirnya sudah bisa jalan, apa yang dilakukan, Bu? Saya tidak kembali, Bu Amel. Puji Tuhan, berkat doa dan ikhtiar saya, karena kerinduan saya itu ingin cepat jalan, supaya saya juga ingin bantu perekonomian rumah tangga saya, juga kerinduan saya untuk mau ingin jemput anak saya sekolah juga. Waktu itu ada teman saya, Mai, yang dari teman saya wanita bijak, yang mana teman saya ini banyak membantu saya, menyemangati saya. Saya bersyukur banyak teman-teman, saudara yang menyemangati saya, terutama teman saya Maria Mai ini yang selalu mengasih semangat sampai kepada saya sampai saat ini. Waktu itu telepon, C, ini ada alat saya, siapa tahu Isa ini bantu C, banyak orang yang disembuhkan, kata gitu. Terus waktu itu ketepatnya tanggal 4 Desember 2018, tanggal 4 November 2018, ya, itu ke rumah saya dibawakan kalung pendannya, juga sama biogelasnya, Bu Amel. Seperti ini. Nah, waktu itu teman saya Maria May ini memperkenalkan produknya itu, saya disuruh pakai. Waktu sekitar 30 menit saya merasakan, nah, seperti ini bunyinya ya. Sebentar dilihat dulu. Amel. Ini kenapa, Bu, ini? Nah, setelah saya pakai kalungnya sekitar 30 menit itu terjadilah saya merasakan saya kok rasanya kok badan JJ kok semakin ringan. Terus bilang, masa JJ? Iya, sungguhan J. Iya, waktu itu padahal Mai ini mau pulang rumah gitu. Terus sebentar JJ tak mau berdiri seperti itu. Biasanya kalau saya berdiri, Bu Amel, itu saya harus pakai orang. Ini saya tiba-tiba saya muter-muter sendiri seperti itu, Bu Amel. Gitu ya. Karena terlalu semangatnya saya dapat mujizat dari Tuhan melalui produk MCA ini, kaki saya dikuatkan seperti itu, Bu Amel. Puji Tuhan ya, Bu Santi ya. Amin. Itu tadi pakai berapa lama, Bu?
saya pakai 30 menit Bu Amel. 30 menit ya. Nggak terasa. Terus tadi Bu Santi ada singgung tentang bioglass ya? Yang Iya, alat betul, tadi yang bioglass. ditunjukin itu bioglass. Nah, kalau yang ini untuk apa Bu Santi? Untuk terapi Bu Amel, jadi setiap hari saya terapi, saya tetap tidak pernah lepas dari kalung pendanya. Saya pakai terus, saya taruh bukan di luarnya, tapi saya taruh di dalam karena itu terasa sekali Bu Amel. Terus untuk bioglassnya ini saya minum dari alirannya karena saya nggak punya alat, jadi saya pakai corong dari saya taruh di corong itu tadi bioglassnya dari satu tempat ke tempat yang lain selama saya suling selama kira-kira 20 kali sulingan seperti itu Bu Amel. Jadi dituang gini sampai 20 kali aliran gitu ya Bu? Betul Bu Amel. Setelah itu saya mencoba besoknya 30 kali seperti itu Bu Amel. Jadi setiap hari seperti itu Bu Amel. Jadi 2 liter air setiap harinya Bu Amel. Jadi 2 liter air. Ya, Oke. dan untuk alatnya ini saya pakai untuk menyinari kepala karena kan di kepala itu kan banyak saraf Bu Amel. Terus saya kaki, terus dada saya, terus tulang belakang saya, terus telapak kaki saya Bu Amel. Itu yang selalu saya sinari. Jadi kalau gantian saya menyinarinya Bu Amel. Itu sekali nyinar berapa lama Bu? Kalau untuk yang kepala saya sekitar setengah jam, tapi yang paling lama itu untuk tulang belakangnya 1 jam lebih, Bu Amel. Karena saya merasakan yang seperti ada aliran-aliran seperti itu. Oh, jadi waktu disinarin gitu kerasa ada aliran-aliran ngalir di dalam tubuh gitu ya, Bu? Betul, Bu Amel. Sungguh, maksudnya produk MCI ini sungguh membantu saya luar biasa. Jadi yang puji Tuhannya lagi, setelah pemakaiannya itu sekitar 1 minggu, saya bisa jalan lagi. Saya Santi lagi seneng jalan. Biasanya naik apa, Max? Kursi roda. Pakai kursi roda ya, Mama ya? Oh, hebat, puji Tuhan. Baru 1 minggu. 1 minggu ya. Oke. Ini tadi katanya kalau jalan harus pakai kursi roda ya biasanya ya? Iya. Ya, sekarang nggak perlu lagi ya? Enggak lagi, Bu. Luar biasa. Mujizat Tuhan. Mujizat ya, Bu ya. Bu Amel. Terus tadi setelah 1 minggu ada perkembangan lagi nggak, Bu? Ada, puji Tuhan. Setelah 1 minggu, kerinduan saya itu pergi ke gereja sendiri, Bu Amel. Jadi saya kepingin pergi ke gereja, kepingin pergi ke persekutuan seperti itu. Saya beranikan diri setelah saya kuat. Saya pergi ke gereja tanpa bantuan. Jadi saya naik Grab motor. Saya beranikan diri. Nah ini Bu Amel, sangat senang Bu Amel, seperti bisa naik motor Bu. Iya betul Bu Amel. Seperti orang yang lepas dari kandang seperti itu. Jadi seperti orang bebas seperti itu, Bu Amel. Wah, berarti sekarang sering keluyuran ya, Bu ya? Iya, betul, Bu Amel. Sering keluyuran. Sampai dicari anak saya. Jadi kalau saya mau pergi, udah langsung pasang HP langsung pasang ini, cari Grab motor itu, Bu Amel. Wah, keren banget. Iya, Bu Amel, seperti itu. Berarti tadi perkembangannya 30 menit bisa bisa jalan muter-muter, 1 minggu bisa jalan ke mall, 3 bulan sudah bisa sudah bisa naik motor. Iya, betul Bu Amel. Yang saya rasakan itu juga puji Tuhan ya. Jadi paha saya terutama pantat yang biasanya itu mantul itu semakin keras Bu Amel. Jadi semakin keras itu. Dan karena ini ada video apa lagi nih Bu? Nah ini video ini saya sudah bisa belok Bu Amel. Oh iya. Tanpa bantuan dia juga. Ini saya jalan-jalan acara makan. Kalau ini acara ini kenapa saya senang Bu Amel? Kan biasanya kalau saya ada acara itu diambilkan makanannya. Nah itu yang bikin saya nggak puas gitu loh Bu Amel. Saya rasanya kok kurang mantep kalau diambilkan orang seperti itu, Bu Amel. Karena apa? Jadi pertama
kadang kalau pas diambilkan itu sedikit seperti itu. Oh, Seperti itu. Jadi 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 pas saya bisa jalan, saya bisa ngambil makanan-makanan yang saya suka seperti itu Bu Amel. Karena kaki sudah kuat, juga saraf-sarafnya juga otot juga mulai keluar, itu yang bikin saya jalan seperti itu Bu Amel. nah, ini otot keluar maksudnya seperti apa ini Bu? Oh ya, maaf Bu Min. Ini otot keluar itu, otot saya itu nggak kelihatan Bu Amel. Jadi karena saya kan dulu waktu itu kan banyak merangkak sama ngesot. Jadi tidak timbul seperti itu Bu Amel. Jadi melemah seperti itu. Kan saraf di tulang belakang ke bawah itu kan banyak. Jadi setelah saya rutin, saya sinari, itu sedikit demi sedikit itu keluar Bu Amel. Yang itu yang membuat kekuatan seperti itu Bu Amel buat kaki saya untuk jalannya harus lurus juga bisa belok seperti itu Bu Amel. Makanya tadi Bu Santi bilang dari lunak itu terus bisa jadi keras karena otot-ototnya ini mulai muncul gitu Bu ya. Iya betul Bu Amel. Terus selain ini ada efek yang dirasakan oleh keluarga Bu Santi nggak Bu? Produk-produk MCI? Oh iya, untuk puji Tuhannya Bu Amel, saya ini yang tidak pernah sedia P3K ya. Jadi saya kalau sakit baru saya itu beli obat. Dan setelah saya pakai produknya MCI di rumah saya, dan setiap hari anak saya juga minum air sulingannya juga. Ketika anak saya kena tipes bisa sembuh. Minum Albe Plus, saya tempelin yang sakit di lambungnya, kepalanya sembuh. Terus anak saya kena telinganya juga, saya nggak ngerti kalau itu panas dalam, itu semalam dipakai kan itu nggak sampai semalam, kira-kira setengah 1 jaman dipakai, besok paginya itu langsung pecah seperti itu. Jadi juga waktu anak saya kram perutnya lagi haid juga itu sembuh Bu Amel. Jadi untuk yang masalah sakit itu di rumah saya cukup dengan pakai kalung pendan, juga tempelin biobasnya juga dari sulingan airnya seperti itu Bu Amel. Wah, luar biasa ya Bu ya. Jadi itu yang pakai cuma Bu Santi ya? Iya, seluruh rumah Bu Amel. Seluruh sampai rumah. saudara-saudara juga. Iya. Bu Santi, ada pesan-pesan atau harapan apa yang ingin Bu Santi sampaikan buat pemirsa di rumah? Soalnya kan mungkin banyak orang yang mengalami kasus sakit penyakit dan mungkin mereka itu mengalami sedih. Kan Bu Santi sendiri mengalami suatu kejadian yang luar biasa ya. Tapi Bu Santi sendiri punya semangat, punya kekuatan. Nah, ingin menyampaikan apa ini Bu buat teman-teman yang ada di rumah? Ya. Untuk teman-temanku yang ada di seluruh Indonesia atau di seluruh dunia, apapun penyakitmu, sakit penyakitmu apapun yang kamu derita, kamu alami, mungkin jangan berputus asa ya. Kalau sudah punya produknya MCI, tetap lakukan rutin untuk selalu pakai kalung pendannya, juga untuk disinari ya yang sakit juga tetap pakai minum sulingan dari air bebas, tetap itu lakukan ya. Jangan berputus asa kapan bisa sembuh, mengapa harus seperti ini. Tetaplah melangkah, bahwasanya ketika kamu percaya, ketika kamu semangat, ketika kamu berdoa, pasti itu mujizat terjadi ya. Kalau Tuhan sudah ngasih jalannya seperti saya yang dulu sudah dikasih mujizat Tuhan, walaupun sudah bisa jalan tapi belum sampai yang maksudnya itu sampai kuat kakinya. Dengan diperkenalkan produk melalui teman saya Mai ini, saya bisa dapat mujizatnya lagi dari Tuhan ya. Melalui produknya dari MCI, saya bisa beraktivitas kembali seperti Wah, ini sepertinya Bu Santi sinyalnya agak ini ya. Kita sambil menunggu Bu Santi. Ya.
Nah, jadi Bu Santi ini kan sebelumnya mengalami sebuah kecelakaan yang tidak dirasakan, yang tidak setiap orang pernah merasakan seperti yang Bu Santi rasakan, tapi dia tetap bersemangat, dia tetap bisa beraktivitas, berjuang gimana caranya supaya sembuh dan berikhtiar menggunakan produk-produk MCI. Nah, sebetulnya saya penasaran nih sebenarnya sama kegiatan Bu Santi yang sekarang setelah sehat kembali itu seperti apa? Tapi ini saya Bu Santinya kok belum kembali nih, padahal saya mau ada satu pertanyaan terakhir, pengen tahu nih. Yang tadi kan sudah ditunjukkan video waktu dia kecelakaan, waktu dia mulai belajar berjalan. Yang di endingnya saya penasaran sama yang sekarang. Cuman ini nggak ada, Bu Santinya belum kembali lagi. Sebentar. Nah, ini dia Bu Santinya kembali. Bu Santi, masih di mute, bisa di. Nah, Bu Ya, Santi, maaf, saya penasaran nih. Tadi kan ada video waktu Bu Santi kecelakaan, waktu operasi, kemudian waktu mulai belajar berjalan. Nah, yang sekarang ini Bu Santi kegiatan di rumah seperti apa nih, Bu? Nah, ini yang puji Tuhan yang membuat saya lebih semangat lagi, Bu Amel. Sekarang saya bisa beraktivitas untuk ya ini Bu Amel. Untuk menyapu saya sudah nggak pakai alat bantu sepatu, Bu Amel. Jadi saya bisa menyapu, juga bisa memasak. Halo teman-teman, selamat siang. Apa kabar teman-temanku dari MCI? Puji Tuhan ya. Sekarang aku masaknya sekarang bisa berdiri. Saya tanpa alat Harus sepatu, Bu Amel. kalau masak atau Kita saya sekarang tanpa pakai sepatu kalau di sekarang sekarang. puji Tuhan. Berkat dari air biogas yang setiap hari aku minum. Wah, cantik Pakai sekali kalau Bu pedanya Santi ya. kakiku Ngomong apa semakin ini Bu kuat. Santi? Puji Tuhan. Saya bilang Sukses selalu biogas teman-teman. Tetap semangat ya. Promosikan untuk kalau pedanya juga biogas juga produk-produk yang lain untuk kesehatan teman-teman kita semua. Better Live Fit MCI. Puji Tuhan, God bless you buat teman-temanku semua yang aku cintai di seluruh Indonesia. Dah. Hai teman-teman, sekarang aku sudah bisa cuci piring dengan berdiri tanpa harus duduk lagi. Buat MCI, sukses selalu. Dah. Wah, luar biasa ya Bu Santi. Seneng banget pastinya ya, Bu. Amin, puji Tuhan, Bu Amel. Bu Santi, terima kasih nih buat sharing kisahnya Bu Santi. Tapi Bu Santi jangan pergi dulu ya, karena sekarang saya mau masuk ke narasumber yang kedua. Ya. Siap. Siap, Bu Oke. Amel. Terima kasih untuk kisahnya yang Ya, sangat makasih, Bu Amel. menginspirasi. Ya. Ya, makasih. Ya. Bapak Ibu, sekarang kita memasuki sesi yang kedua ya, tentang narasumber yang tadi saya ceritakan nih, kembaran saya. Kita panggil dulu yuk, Bu Amel. Hai, halo Bu Amel. Sudah siap belum ini Bu? Sudah. Sudah siap ya? Iya. Sekarang nih saya mau kepoin nih tips dan trik dari Bu Amel. Siap. Gimana caranya bisa mencapai kesuksesan dalam waktu yang relatif singkat ya di sini ya. Bu Amel bisa diceritakan mengenai latar belakang Bu Amel? Iya, Bu Amel, saya cerita dikit ya. Latar belakang saya ibu rumah tangga dengan satu orang putri dari Surabaya. Dulu saya pernah punya toko tas Bu Amel. Nah, mungkin sebagian orang beranggapan saya itu berasal dari keluarga yang kaya atau berduit ya, karena saya bisa punya toko tas. Tapi itu salah besar Bu Amel, karena saya punya toko tas tanpa modal. Kok bisa? Ya, karena modalnya dari teman saya. Jadi ceritanya setelah saya menikah, saya itu keluar dari kerjaan saya dan saya ikut suami pindah ke Bali. Dan setelah melahirkan, saya itu mencari pekerjaan sampingan ya dengan berjualan online tas. Dan saya ambil tas itu dari teman saya di Semarang. Teman saya ini anak dari sahabat baik mama saya. Jadi mama saya punya sahabat dari zaman sekolah dan anaknya itu buka toko tas di Semarang. Nah, saya ambil tas dari dia.
Kebetulan waktu itu belum banyak saingan seperti sekarang ya Bu Amel ya. Jadi saya jualan tas online itu sangat laris. Bahkan sehari itu bisa jual 5-10 tas setiap harinya. Wah, lumayan juga ya, Bu. Iya, sangat lumayan sekali Bu Amel. Sampai akhirnya teman saya itu tanya ke saya, mau nggak buka toko tas di Surabaya? Nah, karena saya pun waktu itu nggak kerasan tinggal di Bali, dan di sana juga ada masalah keluarga, akhirnya saya memutuskan dengan suami untuk pindah ke Surabaya. Jadi kita mau mulai mandiri, mulai dari nol, padahal harusnya di Bali itu kita udah terjamin Bu Amel, udah ada rumah, udah ada usaha, ada mobil, ada motor. Tapi kita memutuskan untuk meninggalkan itu semua, dan kita mulai dari nol di Surabaya. Jadi kita pindah ke Surabaya itu nggak punya apa-apa, Bu Amel. Nggak punya rumah, nggak punya mobil, bahkan motor pun kita nggak punya. Jadi kita pindah ke Surabaya itu, pertama kali kita cari kontrakan rumah untuk usaha sekaligus tempat tinggal, dan kredit motor, Bu Amel. Jadi saya tuh ngerasain kemana-mana naik motor, apalagi waktu anak saya udah sekolah. Saya nganter jemput anak kepanasan, kehujanan berdua itu ngerasain banget Bu Amel susahnya. Jadi kalau orang bilang saya itu sukses wajar, karena saya ini berasal dari keluarga berduit ya kan, keluarga kaya, terus saya punya banyak teman, itu salah besar, karena saya mulai semuanya dari nol. Dan puji Tuhan, 2 tahun saya merintis usaha toko tas di Surabaya, itu berkembang pesat sampai akhirnya saya bisa pindah ke tempat yang 2-3 kali lebih besar dengan sewa 3 kali lipat lebih mahal, Bu Amel. Wow, berarti ini bisnisnya benar-benar berkembang ya, Bu Amel ya? Iya, betul. 2 tahun pertama itu berkembang pesat. Dengan harapan saya pindah ini lebih berkembang, Bu Amel. Ya kan? Buka toko tas sekaligus parfum waktu itu. Nah, tahun pertama omset meningkat. Tapi tahun kedua mulai menurun. Saya masih berharap ini bisa meningkat. Karena kontrak itu per 2 tahun. Akhirnya saya perpanjang lagi, Bu Amel. 2 tahun lagi. Ternyata di tahun ketiga dan keempat itu tetap nggak bisa ngangkat. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk tutup. Itu, Bu. Jadi ini alasan tokonya ditutup ya, Bu ya? Alasan utama sebetulnya bukan karena itu, Bu Amel. Yang utama itu karena anak. Kenapa? Anak saya itu dulu dari kecil itu hidupnya di toko. Jadi dia pulang sekolah, main, semua kegiatan tuh dilakukan di toko. Bahkan mandi pun itu dia malam, Bu Amel, nunggu saya tutup toko. Padahal rumah saya di atas toko. Tapi saya nggak bisa naik turun karena waktu itu lutut saya cedera. Karena keseringan naik turun dengan gendong anak saya. Kan beban berat kan, Bu Amel. Iya, Saya betul, tiap betul. hari naik turun. Itu sampai lutut saya cedera dan saya takut. Daripada kenapa-kenapa, akhirnya saya nggak naik turun lagi. Akhirnya anak saya dibawa terus sampai saya tutup toko. Dan saya kasihan banget. Dan saya pun nggak punya kebebasan waktu, Bu Amel. Nggak bisa kemana-mana, karena saya buka toko itu full, Senin sampai Minggu, non-stop. Jadi kalau kita buka toko sendiri, kita mau tutup tuh sayang, Bu Amel. Karena Sayang otomatis kita omset tutup ya? nggak dapat duit, betul kan? Betul. Iya, jadi kebanyakan orang buka toko itu nggak punya kebebasan waktu. Jadi Kita punya seperti uang, tapi nggak punya terpenjara. waktu. Iya, Oh betul. iya, Jadi terpenjara mau di toko liburan nggak sendiri. bisa, iya. Duitnya ada, tapi kita nggak ada waktu untuk jalan-jalan, ya kan? Karena kalau kita keseringan tutup, langganan juga kabur. Nah, itu Bu Amel. Akhirnya saya memutuskan karena kasihan anak saya dan saya pun merasa nggak ada kebebasan waktu. Akhirnya kita memutuskan untuk tutup, gitu. Bu Amel, kalau menutup sebuah usaha itu kan pasti ada pertimbangannya ya, terutama dari sisi keuangan, sisi finansial. Iya, Karena betul. kan toko itu kan pasti ada pemasukan untuk kita. Kalau toko ditutup, terus Bu Amel pemasukannya dari mana nih, Bu? Nah, untungnya saat saya buka toko itu, saya itu dikenalin teman saya sebuah produk, Bu Amel, namanya Nano Spray. Jadi teman saya itu datang ke toko dengan membawa Nano Spray dalam kondisi mukanya penuh jerawat, Bu Amel. Waktu saya tanya, ini manfaatnya untuk apa? Dia bilang, buat membersihkan jerawat. Kalau Bu Amel ditawarin, beli nggak, Bu? Mikir. Saya mikir. Belum tentu. Ya. Nah, saya mikir kan, dia itu produk juga nggak murah, Bu Amel, kan harga jutaan. Dia nawarin bilang bisa untuk membersihkan jerawat di saat dia sendiri berjerawat parah. Otomatis langsung saya tolak halus, Bu Amel. Saya mikir, duh, belum membuktikan kan? Saya tolak. Akhirnya beberapa bulan kemudian dia itu datang lagi ke toko saya dalam kondisi muka bersih. Dan dia itu nggak nawarin saya, Bu Amel. Saya yang tanya. Saya kan kepo. Saya tanya, loh, mukamu kok sekarang bersih? Kamu pakai apa? Lah yang dulu aku tawarin ke kamu Nano Spray, kamu tolak. Dia tuh ngomong gitu, Bu Amel.
Nah, saya langsung bilang, saya mau. Padahal dia nggak nawarin Bu Amel, bayangin. Wah, ini pembeli yang baik ini ya. Iya, Ini karena pembeli idaman para penjual ini. soalnya saya waktu itu kan berjerawat, Bu, ya kan? Emang saya cari alat tuh yang bisa membersihkan jerawat. Tapi waktu dia pertama nawarin, mukanya masih berjerawat. Nggak mungkin dong saya beli harga segitu mahal. Ya, akhirnya yang kedua kali dia datang nggak nawarin, saya yang langsung beli. Nggak pikir panjang, udah Keren saya ini. beli. Nah, Karena ini ya, testimoni berjalan dong kalau gitu betul. namanya ya. Dan saya pun waktu itu beli hanya untuk saya pakai, Bu. Nggak Mm-mm. mau jalanin bisnisnya. Karena saya memang mau fokus ke toko kan. Mm-mm. Jadi begitu saya beli, karena saya punya toko, iseng Bu, tusnya itu saya pajang di toko. Nggak taunya nanospray itu waktu itu lagi booming. Saya itu nggak tahu Bu Amel, karena saya nggak pernah kemana-mana kan. Wah, Saya ini di saking toko- terpenjara, sakit terpenjara dari dunia luar, jadi nggak Iya, tahu udah nggak punya update-nya ya. temen di sana, saya nggak tahu apa-apa. Begitu orang datang lihat kotaknya, selalu tanya. Saya tuh sampai heran. Nah, jiwa bisnis saya keluar dong Bu Amel. Begitu orang datang tanya, saya keluarin, saya semprot. Jadi setiap orang datang itu selalu saya semprot nanospray Bu Amel. Dan nggak taunya itu laris banget Bu. Kayak jualan kacang goreng, saya juga terheran-heran. Harga segitu mahal, ya kan? Bisa selaris itu. Dalam waktu Jadi sebulan, orang datang beli tas, pulangnya bawa nanospray dong. iya, malah kadang pulangnya cuma bawa nano, nggak bawa tas, Bu. Oh iya. Nah, itu. Jadi Tadi dalam lanjut apa? Dalam sebulan sebulan. itu saya udah bisa balik modal, bahkan untung. Modal saya 2,5 juta. Bulan pertama saya dapat 4 juta, Bu Amel. Bulan kedua tembus 5 juta. Bulan ketiga dan seterusnya udah tembus 10 juta. Tapi yang bikin saya itu benar-benar seperti mimpi, dalam waktu 4 bulan saya itu bisa tembus 2 tiket trip Bu Amel ke Vietnam dan diganti 1 tiket ke Australia dan saya berangkat Bu Amel, buktiin. Bener nggak sih? Nah, ini dia Bu Amel, foto jadul saya Bu. Foto Pertama kali jadul tapi saya tetap kena cantik MC. kok. Nggak kelihatan tuh Bu Berarti Amel, sudah jauh cantik banget. ini Bu Amel. Bayangin Bu Amel, saya bisa ke Melbourne, Australia. Dalam posisi saya itu orang biasa, nggak punya uang, nggak punya tabungan. Padahal untuk ke Ini sana, trip pertama atau gimana, Bu? Pertama Ini kali ke trip luar pertama. negeri atau sudah? Kalau ke luar negeri ini kedua kalinya, Bu. Tapi yang pertama dulu saya dibayarin oleh cece saya sekeluarga. Kalau yang ini saya dapetin dari usaha saya gratis. Saya tinggal angkat koper, bahkan saya masih dikasih uang saku 2 juta sama MCI. Luar biasa banget, Bu. Nah, itu Bu. Yang bikin saya ini sampai terheran-heran, kok ada ya bisnis seperti ini. Hanya dalam waktu 4 bulan, Bu, saya bisa ke negara yang mahal tanpa keluar uang 1% pun. Tuh, jadi saya mendapatkan uang dari bisnis ini, Bu Amel. Oh, jadi ada income dari Iya, bisnis ada ini income ya. dari bisnis ini. Tapi tadi Bu Amel kan bilang, waktu awal menjalankan ini kan jualan nanospray itu banyak orang yang datang ke toko untuk beli. Nah, sedangkan Bu Amel ini tutup toko. Terus jualannya kemana, Bu? Nah, awal saya tutup toko, pemikiran saya itu saya mau fokus di MCI, Bu Amel. Karena kan udah kelihatan ya hasilnya ya. Tapi yang terjadi itu sebaliknya, Bu Amel. Makanya kita tuh nggak bisa memprediksi hidup kita seperti apa. Begitu saya tutup toko, yang terjadi saya bingung, Bu Amel. Siapa yang mau saya tawarin? Saya kan nggak punya temen, ya kan? Saya kan di toko terus. Saking bingungnya, dan saya tuh waktu itu lagi sibuk dengan kegiatan modeling anak saya. Jadi saya lagi bangun komunitas model di Surabaya. Nah, saya tuh sibuk dengan kegiatan model anak saya. Secara nggak sadar, perlahan-lahan MCI-nya kelepas, Bu Amel. Yang awalnya tutup toko itu mau fokus ke MCI, yang terjadi malah saya melepas MCI. Tuh, Bu Amel. Gitu ya. Nah, terus sekarang kan Bu Amel sudah bisa dibilang menjalankan bisnisnya ini lagi ya, menjalankan bisnis MCI lagi. Itu titik baliknya dari mana, Bu Amel? Kok tiba-tiba mau jalankan lagi? Ya, titik baliknya itu di tahun 2018, Bu Amel. Saya itu kena masalah ya, yang bikin saya itu benar-benar terpukul. Tapi mohon maaf, saya nggak bisa cerita secara detail di sini karena itu menyangkut orang banyak. Jadi masalah itu membuat saya termotivasi untuk bisa sukses lagi dan bisa punya banyak uang. Dan kenapa saya memilih bisnis MCI dan bukan bisnis yang lain? Padahal bisnis yang lain kan saat itu sangat banyak. Karena dalam 2 tahun saya vakum, saya itu masih mendapatkan penghasilan dari MCI, bahkan tiket trip, Bu Amel. Nah, itu dikarenakan di saat saya dulu aktif 2 tahun, itu saya sudah punya banyak mitra kerja.
dan mereka masih aktif. Itu yang luar biasa buat saya. Karena ini adalah bisnis kita sendiri. Mau orang yang ngajak kita nggak aktif, mau orang yang kita ajak nggak aktif, selama kita sendiri aktif, kita akan mendapatkan penghasilan. Dan saya, karena saya itu dulu sudah banyak mitra kerja yang aktif, di saat saya nggak aktif pun, selama mereka masih jalan, saya masih mendapatkan passive income. Nah, inilah yang saya sebut bisnis masa depan, Bu Amel. Nggak akan saya lepas. Kenapa? Namanya orang nggak akan mau kerja seumur hidup. Benar nggak, Bu Amel? Bener banget. Seperti bisnis konvensional, toko saya dulu, ya sama-sama tutup. Toko saya tutup, saya nggak dapat penghasilan kan, Bu Amel. Tapi bisnis saya lepas, saya masih dapat penghasilan. Nah, ini bedanya bisnis konvensional dengan bisnis MCI. Di bisnis MCI, kita tuh hanya kerja keras di awal. Di akhir kita tinggal menikmati kerja kita. Itu Bu Amel yang saya cari dan itu ada di MCI. Jadi kerja keras di awal, terus kerja cerdas kemudian. Betul. Wih, mantap. Jadi orang cerdas carinya kerjaan yang seperti ini ya, Bu Amel ya? Betul, bisnis masa depan. Tapi motivasi terbesar saya itu karena waktu itu ada trip ke Korea, Bu Amel. Dalam waktu singkat itu saya sudah tembus 1 tiket. Dan saya itu pingin ajak anak saya ke Korea. Karena anak saya itu senang banget K-pop. Dan dia cita-citanya ke Korea dan lihat salju. Karena waktu itu trip ke Korea dan saya sudah tembus 1 tiket dalam waktu singkat, saya tuh optimis bisa kerja tiket kedua, Bu Amel. Tapi kenyataannya saya gagal. Nah, di saat saya gagal, mitra kerja saya itu bilang, kalau kamu memang niat untuk menjalankan bisnisnya lagi, kamu berangkat, Mel. Kamu buktiin ke orang-orang kalau kamu memang mendapatkan tiket. Nah, karena niat saya udah kuat, Bu Amel, akhirnya saya nurut. Dan saya biarpun saya dilema, Bu Amel, karena saya sudah menjanjikan anak saya kan, sekarang saya harus berangkat sendiri. Tapi karena niat saya kuat, akhirnya saya pulang ke rumah, saya minta izin sama suami dan mama saya yang tinggal sama saya. Diizinkan? Bilang, puji Tuhan, Bu Amel, mama dan suami langsung mengizinkan. Tapi anak saya, Bu Amel, begitu saya ngomong saya mau ke Korea sendirian, nangis, Bu Amel. Bayangin, gimana saya nggak sedih di saat saya itu kerja untuk anak, untuk membahagiakan anak saya. Tapi saya malah mengecewakan dia dengan saya nggak bisa memenuhi impiannya untuk ke Korea. Dia nangis, saya ikutan nangis. Sampai akhirnya saya bilang ke dia, Mama nggak bisa ajak Lala karena Mama cuma tembus 1 tiket. Mama ajak Lala di trip berikutnya ya. Untungnya di trip berikutnya itu ke Bangkok, Bu Amel, ada destinasi lihat salju buatan. Ya kan? Untungnya anak saya itu akhirnya nangisnya reda, dan dia mau. Nah, dari situ, Bu Amel, saya tuh punya impian yang kuat dalam diri saya. Karena saya nggak mau mengecewakan anak saya lagi untuk kedua kalinya. Sejak saat itu, tiap hari, Bu Amel, saya doa sama anak saya minta ke Tuhan, kasih saya minimal 2 tiket. Tuh, Bu Amel, itu yang jadi motivasi terkuat saya untuk bangkit lagi di MCI. Nah, setelah bangkit kembali, Bu, ada yang berubah nggak hasilnya, atau income-nya, atau apa yang berubah? Luar biasa, Bu Amel. Setelah saya bangkit lagi, itu dalam waktu 4 bulan, saya bisa langsung tembus 5 tiket trip. Yang awalnya saya hanya minta Tuhan 2. Dan bonus saya pun tuh luar biasa, di luar bayangan saya, Ibu Amel. Dalam bulan pertama itu bonus saya udah mau tembus 10 juta. Di bulan kedua itu naik jadi 16 juta. Bulan ketiga dan seterusnya udah di atas 20 juta. Bayangin, Bu Amel, di mana kita bisa kerja mendapatkan income sebesar itu dalam waktu singkat. Saya pun nggak menyangka, buat saya itu mukjizat, Bu Amel. Tapi itu terjadi di bisnis ini. Bukan cuma itu, Bu Amel. Dalam waktu 1 tahun, saya itu bisa mendapatkan cash reward 50 juta dari MCI. Dan saya 1 tahun setelah aktif kembali ya? Iya, 1 tahun setelah aktif kembali, Bu Amel. Selain 50 juta, saya bisa membeli mobil impian saya. Murni dari bonus MCI. Nah, ini dia ya. Ya, ini wah, mobil keren. Mobilnya merah. Mobil pilihan anak saya warna merah, Bu Amel, dan bukaan atas. Ini saya benar-benar merasa mukjizat itu nyata, Bu Amel. Nggak terbayangkan kan, Bu Amel, saya itu nggak punya penghasilan, ya kan, nggak punya usaha. Tapi dalam waktu setahun saya bisa beli mobil murni dari hasil bonus saya. Itu luar biasa banget, Bu Amel. Dan banget itu, sampai Bu. di situ, Bu Amel. Di tahun berikutnya, di saat pandemi,
Di saat semua orang itu banyak yang terpuruk, banyak yang dipecat dari perusahaan, banyak yang nggak punya uang bahkan untuk makan, Tuhan beri saya berkat luar biasa. Di tahun kedua saat pandemi, saya bisa tembus cash reward 50 juta saya yang kedua dari MCI. Wah, keren. Dan saya bisa membangun kantor stokis impian saya di depan rumah. Wah, Luar biasa banget Bu Amel buat saya. ada fotonya nggak yang kantor stokisnya ya? Ada. Nah, ini kantor stokis impian saya Bu Amel. Dan dulunya untuk bisa membangun sesuatu atau membeli sesuatu, saya itu butuh waktu lama. Karena saya nggak punya uang, Bu Amel. Jadi misalnya saya ingin beli sesuatu atau bahkan ingin liburan, itu harus dari jauh-jauh hari itu saya rencanakan dan saya nabung. Nggak bisa langsung saya putuskan dan saya berangkat atau saya beli, itu nggak bisa, Bu Amel. Tapi untuk kantor, itu saya hanya butuh izin sama mama saya untuk nebang pohon mangga di depan rumah. Ini dia ini fotonya, ya. Bu Amel. Jadi ini pohon mangga kesayangan mama saya. Dan waktu saya mau buka kantor stokis, saya cuma perlu izin dari mama. Boleh nggak saya tebang pohon mangganya? Karena rumah saya sudah nggak cukup untuk nampung barang-barang MCI, stok MCI. Ternyata mama saya bilang nggak apa-apa, tebang aja. Dan begitu mama saya kasih izin, Bu Amel, saya langsung telepon tukang. Besok tukang datang langsung ngukur, langsung bikin. Nggak sampai sebulan jadi Bu Amel. Dan itu semua keras dari bonus MCI. Udah nggak pakai mikir, Bu Amel. Karena uangnya sudah ada. Itu yang luar biasa. Keren banget nih, Bu Amel. Nah, ini, Bu. Bisnisnya kan sama nih, Bu. Dari sebelum aktif sampai sekarang. Terus barang yang dijual juga sama. Orang yang jalanin juga sama. Tapi kok hasilnya bisa segitu berbedanya? Ya, Bu Amel. Jujur, yang sangat berat itu ngerubah mindset. Mindset itu dulu saya setelah tutup toko ya, saya kan bingung kan Bu Amel mau nawarin siapa. Padahal kontak saya itu harusnya banyak Bu Amel. Tapi saya sangat pilih-pilih orang. Jadi kalau mau nawarin si A, saya lihat orangnya. Dia nggak punya duit, nggak saya tawarin Bu Amel. Saya menganggap dia nggak mungkin beli, dia nggak mampu beli. Saya jadi paranormal. Yang berduit pun itu saya pikir lagi, ini orangnya terlalu kaya, nggak mungkin mau jalankan bisnisnya. Nggak saya tawarin juga, Bu Amel. Jadi dari ribuan kontak, itu saya pilih-pilih. Yang saya tawarin cuma puluhan orang, dan muter di orang-orang itu aja. Itu yang bikin saya gagal berkali-kali. Sampai akhirnya, saat saya punya motivasi kuat, ya kan saya punya impian kuat untuk ajak anak saya ke luar negeri, itu saya rubah mindset saya, Bu Amel. Yang dulunya saya pilih-pilih, itu semua saya tawarin, Bu Amel. Karena niat saya sudah beda, mindset saya udah beda. Yang dulunya mungkin saya nawarin orang itu untuk keuntungan, ya kan? Untuk cari keuntungan. Tapi sekarang saya itu nawarin orang untuk berbagi manfaat karena saya sudah merasakan manfaat produk dari MCI, Bu Amel. Anak saya yang dulunya daya tahan tubuhnya lemah, gampang sakit, langganan UGD, sejak pakai produk MCI, daya tahan tubuhnya kuat banget. Setiap dia panas, cuma saya tempel Bioglas, itu panasnya langsung turun. Dan mama saya yang dulu punya kista, itu hilang hanya ditempel dengan Bioglas. Dan itu yang bikin saya yakin 100% dengan produk ini, dan saya ingin sharing manfaat ke banyak orang, Bu Amel. Nah, selain mindset, ada lagi nggak yang berubah, Bu? Diri saya, Bu Amel. Dulu saya nggak mungkin bisa lancar ngomong di depan orang seperti ini. Saya tuh demam panggung, Bu Amel. Jadi, tapi ini nggak kelihatan demamnya loh ini. Nah, itu ada berkatnya. Jadi dulu itu kalau saya disuruh naik ke atas panggung, suruh ngomong sepatah dua patah kata aja, itu saya langsung gemeteran, Bu Amel, nggak bisa ngomong. Tapi di MCI ini, saya belajar banyak dari training yang diadakan oleh VSN, Bu Amel. Saya dari orang yang nggak bisa apa-apa, dari orang yang nggak tahu apa-apa, yang nggak berani ngomong di depan umum. Bahkan saya tuh anti kamera loh, Bu Amel. Saya tuh nggak pede. Jangankan video, kamera aja tuh saya nggak berani. Foto-foto itu foto saya aja nggak berani ya. Jadi saya tuh berani foto sejak trip MCI, Bu Amel, karena untuk pembuktian. Kalau nggak, saya nggak foto, Bu Amel. Bener, susah sekali cari foto saya. Saya tuh sangat anti di foto. Apalagi video, saya nggak berani, Bu Amel, bikin-bikin video. Nah,
Di MC ini banyak training yang diadakan oleh VSN, mulai dari training produk Bu Amel, terus mulai dari bisnisnya, ya kan, dan terutama motivasi-motivasinya, termasuk VSN Talkshow seperti hari ini. Dulu saya setiap Rabu malam selalu standby Bu Amel di depan laptop menunggu VSN Talkshow karena ini acara yang benar-benar menginspirasi saya sehingga saya bisa jadi seperti ini. Saya berani keluar dari zona nyaman. Dan sekarang Tapi saya nggak nyangka Bu sekarang Amel, saya yang ada di dalamnya yang menginspirasi orang. wah, Nah, itu luar perubahan biasa. yang luar biasa dari diri saya. Dan saya pun dari yang nggak pernah bikin video Bu Amel, sekarang jadi rajin bikin video, bahkan saya punya channel YouTube saya sendiri. Itu perubahan yang benar-benar luar biasa Bu Amel, yang nggak mungkin saya dapatkan di tempat lain. Jadi kita yang nggak bisa apa-apa, yang nggak tahu apa-apa pun, kita masuk ke bisnis MC itu nggak khawatir. Karena semua sudah disediakan di sini. Jadi seperti ada sekolahnya gitu ya Bu? Betul banget Bu Amel. Jadi kita nggak bingung, semuanya ada. Malah kita yang bingung mau ikut yang mana karena terlalu banyak. Gitu ya Bu ya? Amel, iya benar. Iya. Bu Amel, ada nggak impian Bu Amel itu yang belum tercapai? Kalau impian saya itu yang terbesar saat ini ya Bu Amel, itu saya ingin membahagiakan keluarga, terutama orang tua saya Bu Amel. Karena jujur Bu Amel, saya merasa saya ini anak yang belum berbakti. Karena apa? Karena saya ini belum bisa memberi orang tua saya apa yang mereka butuhkan. Karena dulu saya nggak punya uang Bu Amel. Jadi di saat mungkin dulu orang tua saya butuh, orang tua saya susah, saya nggak bisa bantu Bu Amel karena saya sendiri juga susah. Karena saya sendiri nggak punya penghasilan. Karena itu sekarang di saat saya bisa menghasilkan, saya ingin membahagiakan orang tua saya. Itu impian saya yang utama Bu Amel. Karena mungkin buat orang lain ya, impian saya seperti mengajak mereka liburan, ya itu hal yang sepele buat orang lain. Tapi dulu kita kalau mau liburan itu semua budget terbatas Bu Amel, karena kita nggak punya uang, ya kan? Untuk liburan pun kita harus merencanakan jauh-jauh hari. Harus ada uangnya dulu, dan itu pun semua serba terbudget, terbatas. Jadi carinya semua yang standar. Tapi sekarang saya bisa mengajak mereka liburan dengan fasilitas yang oke lah Bu Amel, yang jauh dari dulu, ya kan? Dan misalnya kemarin, contohnya mama saya handphone rusak. Itu kalau dulu itu mama saya ajak saya ke tempat servis Bu Amel untuk dibenerin. Kemarin itu mama saya ngajak saya ke tempat servis. Di tempat servis itu saya tanya harganya berapa. Dia bilang ini mahal Bu kena LCD-nya, ya kan? Saya langsung Bu Amel bilang ke mama saya, "Mah, nggak usah diganti. Mama beli baru aja." Saya langsung ajak mama saya ke mall Bu Amel. Saya ajak ke mall, saya suruh pilih, langsung saya belikan handphone baru. Itu hal-hal yang mungkin buat orang lain sepele, murah, ya. Tapi buat orang yang membutuhkan itu sangat berarti, dan itu yang belum bisa saya lakukan dari dulu. Dan saya tuh sering nangis Bu Amel kalau saya dengar orang itu telat bahagiain orang tua mereka, ya. Di saat mereka sudah sukses, orang tua mereka itu udah nggak ada Bu Amel, dan itu pasti jadi penyesalan terbesar, ya kan? Ya, karena di saat mereka punya uang, di saat mereka sukses, mereka sudah nggak punya orang yang bisa mereka bahagiakan. Dan saya nggak mau penyesalan itu terjadi di dalam diri saya. Jadi saat ini, semua prioritas saya adalah keluarga, terutama orang tua. Selagi mereka masih ada, selagi mereka masih sehat, saya ingin membahagiakan mereka. Jadi prioritas saya bukan ke diri saya sendiri, Bu Amel. Dan pasti orang tua impian terbesar saya itu ingin merenovasi total rumah orang tua saya di Semarang. Biar mereka itu punya hidup yang nyaman di masa tua mereka. Sudah nggak mikir lagi, misalnya bocor, banjir, seperti itu Bu Amel. Itu impian terbesar saya. Pasti orang tua Bu Amel bangga banget ya sama Bu Amel. Sebetulnya yang penting buat saya itu bukan orang tua bangga sama saya Bu Amel. Tapi saya bisa bikin orang tua saya bangga dan mengangkat derajat keluarga orang tua saya di depan saudara dan di depan keluarga besar saya Bu Amel. Karena jujur, saya pernah merasakan kekecewaan dan sakit hati yang teramat dalam dari lingkungan keluarga sendiri hanya disebabkan oleh karena uang. Jadi kami merasa kami direndahkan, kami dihina, kami dipandang sebelah mata hanya gara-gara uang Bu Amel. Dan itu sangat menyakitkan dan jadi trauma buat saya. Karena itu saya ingin sukses secepatnya supaya saya bisa
mengangkat derajat keluarga saya, dan saya bisa membahagiakan keluarga saya. Itu Bu Amel. Luar biasa banget, Bu. Maaf, jadi nangis. Nggak apa-apa, Bu, luapkan aja. Saya kalau udah ngomongin keluarga udah nggak bisa nahan Bu Amel. Jadi ingat masa lalu. Jadi buat teman-teman, ya kalian sukses secepatnya. Jangan ditunda, karena kalian nggak akan tahu waktu itu sampai kapan. Sukses secepatnya dan buktikan ke orang-orang yang kalian sayangi. Kalau kalian pernah dihina, direndahkan, itu jangan bikin kalian down. Kalian salah. Jadikan itu motivasi terbesar kalian. Cara balas dendam terbaik adalah dengan sukses secepatnya dan buktikan ke mereka yang meremehkan kalian kalau kalian bisa sukses. Itu menurut saya Bu Amel. Keren banget pesan-pesannya ya. Jangan balas dengan sukses secepatnya ya. Jangan biarkan orang lain balas dendam terbaik itu dengan sukses secepatnya. Wah, ini setuju banget nih. Jadi buat teman-teman yang merasa seperti Bu Amel dulu ya, pernah direndahkan, pernah dihina, pernah merasa kekecewaan. Nah, balas dendamlah dengan cara yang positif. Ya, betul. Ya. Dan ada pesan terakhir Bu Amel. Ya. Untuk teman-teman yang hari ini semua menonton, pesan saya jangan pernah berhenti dan jangan pernah menyerah. Karena kalian nggak akan tahu kapan Tuhan akan buka jalan. Terutama buat kalian yang sekarang sudah berada di bisnis MCI. Yakin dan percaya bahwa MCI ini adalah kendaraan yang sangat tepat, sangat mudah, dan sangat cepat untuk bisa mewujudkan impian kalian semua. Sama seperti saya. Kalau saya dulu berhenti, saya dulu menyerah, saya tidak akan bisa ada di posisi seperti ini. Dan tidak akan bisa sukses secepat ini. Itu aja pesan saya teman-teman. Saya doakan kalian semua sukses secepatnya. Amin. Keren banget. Wah, kisah dari Bu Amel sangat menginspirasi banget ya Bu ya. Jadi Bapak Ibu, demikianlah sharing dari Bu Santi yang tadinya mengalami pelemahan di otot, nggak bisa jalan, dan sekarang bisa berjalan lagi menggunakan produk-produk dari MCI. Dan Bu Amel yang mengalami percepatan secara luar biasa dalam sisi ekonominya melalui bisnis dari MCI. Buat teman-teman yang merasa penasaran nih produk-produk MCI itu seperti apa, potensi bisnisnya seperti apa, nanti boleh menghubungi orang yang membagikan link ini kepada teman-teman. Naik delman, pergi ke kota Bondowoso. Jangan lupa beli alpukat. Demikianlah VSN Talk Show. Semoga terinspirasi dan mendapatkan manfaat. Saya Amelia Wijoyo dan dua narasumber saya, Bu Santi dan Bu Amel, mohon pamit sampai jumpa di VSN Talk Show berikutnya. Selamat malam. Selamat malam, makasih. Terima kasih.